Kita menyadari bahwa kegiatan pengajian yang dilaksanakan oleh cabang ini adalah merupakan pengajian yang rutin. Tujuan kita melaksanakan kegiatan ini barangkali menurut saya hanya ada dua, yaitu yang pertama adalah untuk menjalin silaturahim di antara pengurus dan anggota cabang. Kemudian yang kedua adalah dalam rangka untuk saling ingat mengingatkan. Watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Saling ingat mengingatkan dalam upaya kita pemahaman dan sekaligus pengetahuan kita tentang keislaman dan kemuhammadiyahan. Keislaman dan kemuhammadiyahan itu merupakan satu hal yang sangat penting di dalam kegiatan kita berorganisasi. Kenapa ini ada keislaman dan kemuhammadiyahan? Keduanya memang beda. Kalau bicara tentang Islam, maka belum tentu bicara tentang Muhammadiyah. Tapi kalau bicara tentang Muhammadiyah, pasti bicara tentang Islam. Karena itulah keduanya ini dipisahkan. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin kita semua mencoba bersama-sama menelaah satu hal yang barangkali di antara kita semua sudah tahu dan sudah hafal. Apa itu? Di dalam anggaran dasar Muhammadiyah pasal 6. Di sana disebutkan maksud dan tujuan Muhammadiyah. Kita sebagai keluarga besar Muhammadiyah, terutama sebagai pengurus Muhammadiyah, sebaiknya mengetahui apa sih maksud dan tujuan Muhammadiyah itu. Maksud dan tujuan Muhammadiyah ialah menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Di pasal 6 ini ada dua yang perlu kita sama-sama ketahui. Yang pertama ada yang disebut dengan maksud, dan kedua adalah tujuan. Maksud Muhammadiyah adalah menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran Islam. Sedangkan tujuannya ialah terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dua kata ini memang tersanding demikian indah dalam anggaran dasar, tetapi memiliki rentang waktu yang luar biasa jauhnya. Karena antara maksud dengan tujuan itu sesuatu yang sangat berbeda. Maksud itu adalah kehendak, kemauan, keinginan. Keinginan seluruh keluarga besar Muhammadiyah adalah menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran Islam. Ajaran Islam di atas segala-galanya, di atas segala peraturan-peraturan yang ada. Ajaran Islam di atas segala undang-undang yang ada. Itu kehendak kita, kemauan kita. Dengan kita mengacu kepada ini semua, maka diharapkan terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Saya tidak membahas tentang maksud dan tujuan ini, tetapi antara maksud dan tujuan, saya katakan tadi ada rentang waktu. Karena mohon maaf, tujuan Muhammadiyah terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, saya sangat yakin itu tidak akan tercapai dengan sebaik-baiknya. Ini sebuah keinginan saja. Sehingga beberapa tahun yang lalu, ketika seorang peneliti dari Jepang menanyakan kepada Pak A.F. Fahudin waktu itu, kalau boleh saya ingin menanyakan, katanya, di mana sih di Indonesia ini yang sudah mampu mencerminkan nilai-nilai maksud dan tujuan Muhammadiyah itu, yaitu terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Di mana masyarakat Islam yang sebenar-benarnya menurut Muhammadiyah, di daerah mana ya, di cabang mana, di ranting mana gitu. Pak Fahudin waktu itu sebagai ketua pimpinan pusat tidak bisa menjawab, tidak bisa memberikan contoh di daerah mana gitu. Barangkali sekarang pun tidak bisa kita, di ranting mana, di cabang mana gitu, yang bisa kita tunjuk sebagai percontohan. Di sana sudah terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Saya rasa ini sesuatu yang mungkin hanya sebagai sebuah penyemangat kita untuk menuju ke sana. Sebagaimana saya katakan tadi, antara maksud dan tujuan itu ada rentang waktu yang demikian jauh. Maka dalam upaya untuk meraih tujuan ini, Muhammadiyah memiliki dua landasan utama. Yang pertama adalah landasan ideal atau landasan moral, dan yang kedua adalah landasan operasional. Landasan ideal inilah yang dikatakan di dalam persyaratan Muhammadiyah sebagai ideologi Muhammadiyah. Ideologi Muhammadiyah itu ada dalam 4 hal. Yang pertama adalah ada pada mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah. Yang kedua ada pada matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Kemudian yang ketiga ada pada pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah.
dan yang keempat ada pada kepribadian Muhammadiyah. Empat inilah yang dikatakan sebagai ideologi Muhammadiyah. Maka kalau orang itu mengatakan saya sudah memahami Islam, saya sudah memahami Al-Quran dan hadis, artinya saya sudah memahami ideologi Muhammadiyah. Belum tentu, belum bisa dikatakan seperti itu. Kenapa? Karena ideologi Muhammadiyah bukan hanya Al-Quran dan Sunnah, tapi juga ada empat hal ini, yaitu muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah, matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, kepribadian Muhammadiyah, dan yang keempat adalah pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Yang empat ini idealnya pernah kita baca, terutama pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Ini pedoman yang lengkap, sehingga ada seorang tokoh NU di Yogyakarta mengatakan pedoman Islami warga Muhammadiyah itu sebenarnya bisa dijadikan sebagai pedoman Islami untuk umum, untuk masyarakat Islam. Kenapa? Karena lengkap tuntunannya. Tuntunan ibadah, akidah, muamalah, tuntunan berorganisasi, bermasyarakat, berpolitik, berbudaya, lengkap di situ. Dengan mengacu kepada kesini, insya Allah keluarga besar Muhammadiyah tidak terombang-ambing dalam faham yang sekarang ini muncul macam-macam jenis dan modelnya. Karena itu kita berharap di lingkungan keluarga besar Muhammadiyah pedoman hidup Islami ini menjadi bacaan yang resmi selain putusan tarjih. Kemudian yang kedua adalah landasan operasional. Landasan operasional ini ada dua, yaitu yang pertama adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah, dan yang kedua adalah khitah perjuangan Muhammadiyah. Ini beberapa yang dikatakan sebagai landasan perjuangan Muhammadiyah untuk mewujudkan tujuannya tadi yang tercantum dalam anggaran dasar pasal 6. Di dalam kita memahami ideologi Muhammadiyah, ada tiga aspek yang utama yang harus menjadi perhatian dan harus menjadi pedoman bagi keluarga besar Muhammadiyah. Yaitu yang pertama adalah pandangan hidup, yang kedua adalah tujuan hidup, dan yang ketiga cara untuk mencapai tujuan hidup. Itu bisa kita lihat dalam ideologi Muhammadiyah. Yang pertama pandangan hidup. Pandangan hidup itu cara kita memandang hidup ini apa sih? Pandangan hidup seorang muslim dan di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah, maka hidupnya itu adalah untuk ibadah. Sebagaimana dikatakan Allah tadi dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka hidup kita itu di dunia ini adalah untuk ibadah. All time untuk ibadah. Cuma saya pernah nanya dulu waktu saya ngajar di SMA, saya pernah nanya anak-anak kelas 3 itu, kamu sanggup nggak ibadah 24 jam penuh? Waduh Pak, nggak bisa Pak. Lah kenapa? Kapan saya mau belajar, kapan saya mau istirahat, kapan saya mau bermain. Ada di pengajian saya tanya juga begitu. Ada yang menjawab sama. Kenapa? Karena memahami ibadah itu dalam arti yang sempit, di mana ibadah itu seakan-akan hanya sholat, puasa, zakat, haji, ya zikir, mungkin juga infak, sedekah. Hanya itu dipahami ibadah itu sempit sekali. Nah, di lingkungan kita keluarga besar Muhammadiyah, ibadah itu sangat luas sekali. Karena itu dalam matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, penjelasan ayat ketiga di sana dikatakan bahwa ibadah itu ada dua macam. Yang pertama disebut dengan ibadah mahdhah, ibadah wajib, ibadah khusus. Ibadah mahdhah ini adalah ibadah yang tata cara, tempat dan waktunya sudah diatur oleh Allah dan Rasulnya. Kita tidak diperkenankan untuk mengubahnya. Mengubah yang inilah yang dikatakan dalam kita itu bid'ah. Jadi dalam pemahaman Muhammadiyah, bid'ah itu hanya dalam persoalan ibadah. Ada ustaz yang mengatakan bahwa memakai metode ibadah. Kita enggak kesana itu mikirnya. Itu persoalan keduniaan, persoalan sarana keduniaan. Sedangkan sarana keduniaan Rasul mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu persoalan keduniaan kamu. Tapi persoalan ibadah serahkan ke saya kata Rasul. Maka tiga ini tata caranya, waktunya dan tempatnya kita nggak bisa mengubah. Karena itu Imam Syafi'i mengatakan
Semua bentuk ibadah itu adalah haram kecuali ada dalil yang membolehkannya. Semua bentuk muamalah itu boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jadi awalnya semua ibadah ini menurut Imam Syafi'i haram hukumnya kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Seperti tadi dikatakan ada 3 hal yang tata caranya, waktu dan tempatnya. Kita ambil sholat. Tata cara sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah dan Rasulnya. Sholat mulai daripada takbiratul ihram sampai dengan salam. Tata caranya diatur. Takbiratul ihram, kemudian ruku, sujud, tahiyat. Bacaannya juga diatur, tapi ada bacaan yang boleh tidaknya. Haji diatur tata caranya, waktunya, tempatnya. Gak boleh kita mereka-reka. Ada keinginan beberapa waktu yang lalu dari salah seorang tokoh dari teman kita sebelah mengatakan yang namanya haji itu supaya jangan terjadi penumpukan jamaah di Mekah, bisa saja kita laksanakan tidak bulan Zulhijjah. Karena 4 bulan, kan 4 bulan bulan Haram itu ada 4 bulan. Bisa saja kita cari jalan yang ada bulan yang lain supaya jangan terjadi penumpukan di Mekah itu. Ada pendapat yang seperti itu. Ternyata didukung juga oleh kelompok liberalis. Nah, ibadah mahdoh ini adalah ibadah yang tidak boleh dirubah-rubah. Kita di Parsialikatan Muhammadiyah betul-betul alhamdulillah taat. Maka ingat Pak Majid ketika waktu dulu dengan Pak Kiai Haji Abdul Muiz marhum Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalsel, beliau mengatakan kalau kamu tahu orang Muhammadiyah itu sholat, walaupun di jemaah umum ini, kalau kamu ingin tahu bagaimana orang Muhammadiyah itu sholat, lihat bagaimana tata cara sholatnya. Dengan melihat tata cara sholatnya, oh tahu kita, oh itu orang Muhammadiyah. Karena orang Muhammadiyah sholatnya betul-betul teratur, betul-betul tersusun rapi, betul-betul sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Yang kedua adalah ibadah ghairul mahdoh, ibadah umum. Ibadah umumnya apapun yang kita kerjakan, sepanjang itu kita niatkan karena Allah, semata-mata mengharap ridha Allah, itu semuanya bernilai ibadah. Seperti kita datang ke kegiatan pengajian ini, bernilai ibadah. Tapi saya belum pernah menemukan satu ayat dari itu dalam hadis. Dalam siapa yang memandang wajah ulama, maka pahalanya sekian. Sehingga banyak orang yang gemar betul memandang wajah ulama, wajah kiai. Tapi bagi kita tidak itu. Jadi pandangan hidup seorang muslim di dunia ini tidak lain adalah semata-mata untuk ibadah. Jadi pandangan hidup seorang muslim, terutama keluarga besar Muhammadiyah, hidup ini semata-mata untuk ibadah, tidak ada yang lain. Kemudian yang kedua, tujuan hidup. Pimpinan pusat Muhammadiyah sudah merumuskan pandangan hidup dalam matang keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah itu. Sudah memutuskan pandangan hidup kita apa. Lantas yang kedua, tujuan hidup. Tujuan hidup kita, sebagaimana doa yang sering kita baca itu, yang kita kategorikan sebagai doa sapu jagat itu. Tujuan hidup kita tidak lain adalah hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Tujuan hidup kita tidak lain adalah bahagia dunia, bahagia di akhirat. Ada tujuan jangka pendek, ada tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek kita adalah bahagia dunia. Jangka panjang kita bahagia di akhirat. Kenapa dikatakan akhirat itu sebagai tujuan jangka panjang? Karena akhirat itu lebih lama daripada kehidupan dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia ini. Tapi kata Allah dalam Al-Quran itu, kamu jangan sampai melupakan kehidupan kamu di dunia. Walaupun target itu kamu adalah bahagia di akhirat, tapi jangan sampai melupakan target kamu bahagia di dunia. Nah, karena itulah kita berupaya bagaimana caranya dalam kehidupan kita ini agar kita meraih kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Ini tujuan. Bahagia di sini bukan dalam konteks bahagia itu memiliki jabatan yang baik, memiliki harta yang banyak, memiliki popularitas, bukan itu dalam pandangan Islam. Bahagia itu adalah apabila kita merasa tenang, nyaman dalam kita melaksanakan ajaran Allah dan Rasulnya. Karena itu bahagia tidak terkait dengan harta, terkait dengan jabatan. Banyak orang yang mengatakan, ya alhamdulillah saya bahagia betul sekarang saya jabatan ini, karena ini. Ya, dalam pandangan Islam bukan itu. Justru itu yang terkadang membawa orang itu pada kehancuran. Matang keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah
sudah menggariskan bahwa keluarga besar Muhammadiyah itu tujuan hidupnya tidak lain adalah untuk mencari kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, yang semuanya itu dilakukan tidak lain adalah dengan yang ketiga, melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Islam yang mana? Islam yang oleh Rasul dikatakan taraktu fikum amrayni lan tazilu abada, kitab Allah wa sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kutinggalkan kepadamu dua perkara, kamu tidak akan pernah sesat selama-lamanya sepanjang kamu berpedoman kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cara yang dipakai di lingkungan keluarga besar Muhammadiyah untuk mewujudkan tujuan hidup tadi adalah dengan ajaran Islam. Islam yang berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam yang murni, Islam yang lepas dari berbagai macam bentuk ideologi lain. Barangkali pernah baca buku yang ditulis oleh Hartono Ahmad Jais. Judulnya adalah Paham dan Aliran Sesat di Indonesia, di mana ketika membahas tentang aliran sesat Ahmadiyah, beliau menjelaskan Ahmadiyah di Indonesia dilindungi oleh organisasi Islam besar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah. Kenapa? Karena awalnya katanya berkembangnya Ahmadiyah di Indonesia itu dibantu oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah. Karena masuknya Ahmadiyah ke Indonesia itu 1937, sedangkan Muhammadiyah berdiri tahun 1912. Berkembangnya Ahmadiyah di Indonesia dibantu oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah. Kenapa? Karena pada waktu itu banyak tokoh-tokoh Ahmadiyah ini menyamakan dengan Ahmad Dahlan, Ahmadiyah. Tidak menggunakan Muhammadiyah, pengikut Nabi Muhammad. Karena Ahmadiyah kan pengikut Ahmad, pengikut Mirza Ghulam Ahmad. Kemudian di samping itu juga ada yang menyamakan Muhammadiyah dengan Wahabi. Di mana-mana kalau sudah orang bicara Wahabi dulu langsung kepada Muhammadiyah. Maka di sini kita jelaskan bahwa tidak ada hubungan apapun antara Ahmadiyah dengan Muhammadiyah. Malah Muhammadiyah sudah menyatakan Ahmadiyah itu adalah ajaran Islam yang terlarang. Sedangkan dengan Wahabi itu Muhammadiyah memang secara keagamaan, secara kefahaman banyak mengambil pendapat-pendapat, paham-paham dari Muhammad bin Abdul Wahab ini, terutama dalam bidang akidah. Tapi Muhammad itu bukan Wahabi, karena banyak di antaranya juga kita bertentangan dengan paham-paham itu. Nah, karena itulah kita mengatakan di sini Muhammadiyah itu adalah di dalam kehidupan sehari-hari mengamalkan ajaran Islam yang murni, ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, lalu dikontekskan untuk keindonesiaan, Islam yang berkemajuan. Islam yang berkemajuan ini bukan berarti Islam yang memisahkan dari paham NU misalnya Islam Nusantara. Bukan. Jadi adanya paham Islam berkemajuan ini bukan karena adanya paham Islam Nusantara, tidak sama sekali. Tapi karena ini memang pemahaman Muhammadiyah sejak awal bahwa ajaran Islam yang berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah ini adalah Islam yang membawa pada kemajuan-kemajuan. Kemajuan dalam semua aspek kehidupan sepanjang orang itu istiqomah. Maka kalau kita melihat di sini luar biasa pedoman yang dibuat oleh Perserikatan Muhammadiyah itu untuk warganya. Kenapa? Karena pimpinan pusat Muhammadiyah sejak awal sudah memberikan aturan-aturan, sudah memberikan pedoman-pedoman kepada warganya agar dalam memahami Islam ini benar adanya, tidak salah. Karena itu sekali lagi dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita sebagai keluarga besar Muhammadiyah jangan melihat dari aspek seratanya, tingkatannya, ini wilayah daerah cabang, tapi sebagai keluarga besar Muhammadiyah dan sebagai pengurus di Muhammadiyah, jangan sampai kita tidak memperhatikan pedoman-pedoman yang dibuat oleh pimpinan pusat Muhammadiyah ini. Ada tadi landasan ideal, landasan moralnya, ideologinya, yaitu Mukaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Ada pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, ada matang keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, ada yang namanya kepribadian Muhammadiyah.
Kemudian yang kedua, landasan operasionalnya. Ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Ada yang namanya Khitab Perjuangan Muhammadiyah. Jangan sampai kita di antara pengurus Muhammadiyah ini cabang, ranting, daerah dan wilayah, misalnya saja ditanya orang, apa sih maksud dan tujuan Muhammadiyah? Kita tidak bisa menjawab. Kita sudah tahu maksud dan tujuan Muhammadiyah tadi ada tercantum dalam anggaran dasar Muhammadiyah pasalnya. Saya mohon maaf kalau saya banyak berbicara dan mengangkat persoalan ke-Muhammadiyahan ini. Kenapa? Karena ini yang jarang disampaikan. Padahal sangat tidak ideal kita masuk dalam sebuah rumah tidak mengenal apa isi rumah itu. Karena sebagaimana saya katakan tadi, kalau kita bicara tentang Islam, belum tentu kita menyentuh soal ke-Muhammadiyahan. Ketika berbicara tentang Islam, tidak akan mungkin tersentuh yang namanya mukadimah, matang keyakinan, pedoman hidup. Tapi ketika kita membicarakan ke-Muhammadiyahan, pasti akan menyentuh ajaran-ajaran Islam. Karena disinilah dasarnya, disinilah fondasinya. Nah, karena itulah saya sangat berharap di antara kita semua kembali kita mencoba mengkaji, mencoba membaca, mencoba menelaah pedoman-pedoman yang dibuat oleh pimpinan pusat kita ini. Sebagai contoh saja, kita sebagai pengurus, adakah di rumah dua? Pertama, memiliki anggaran dasar, anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Yang kedua, putusan tarjih Muhammadiyah. Akibat kita tidak mempelajari apa yang menjadi pedoman kita dan apa yang dibuat oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, sehingga kita di dalam memahami Islam dan mengamalkannya terkadang terjadi kegamangan, sehingga ada pihak luar dari kelompok lain yang menyampaikan sesuatu yang kita anggap kok benar ya. Akhirnya apa? Kita tertarik, sementara di sisi lain yang punya kita ditinggalkan. Padahal yang punya kita itu sudah terbukti. Nah, kita berharap semoga ini menjadi perhatian kita semua di lingkungan keluarga besar Muhammadiyah, lingkungan keluarga besar Aisyah, sehingga pedoman yang dibuat oleh pimpinan pusat Muhammadiyah tidak hanya sebatas catatan, tidak hanya sebatas buku lalu disimpan di dalam lagi jadi koleksi perpustakaan, tapi dia menjadi pedoman kita. Dan alangkah idealnya dalam unsur pimpinan ada memiliki setidaknya dua tadi. Yang pertama anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Yang kedua adalah putusan tarjih Muhammadiyah. Sekali lagi, kita di dalam persyarikatan Muhammadiyah, jabatan itu hanyalah amanah yang kita cari semata-mata adalah keridaan Allah. Dan itulah tujuan dari kita berMuhammadiyah. Muhammadiyah bukan tujuan, amal usaha bukan tujuan. Dan ini sengaja disampaikan dalam kesempatan ini, kita ingin saling mengingatkan di antara kita, ternyata masih ada hal-hal yang perlu kita telaah di lingkungan persyarikatan kita, yaitu pemahaman kita tentang ideologi Muhammadiyah.